Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizia Sukma Fajarina dengan NPM 23179. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketenaga kerjaan di era gig ekonomi, studi komparatif, dan urgensi pembaruan Undang-Undang Cipta Kerja. Konsep gig ekonomi ini dipahami sebagai sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerjaan jangka pendek atau berbasis tugas, beberapa dari hubungan kerja permanen. Nah, Friedman menggambarkan fenomena ini sebagai pergeseran dari hubungan kerja tradisional menuju model kerja tanpa keterikatan dengan satu pemberi kerja. Lebih jauh lagi, konsep ini menekankan fleksibilitas waktu dan lokasi kerja. Berbeda dengan pekerjaan yang tetap terikat dengan kontrak dan jasa panjang, di mana para pekerja akan dibayar berdasarkan hasil proyek, bukan gaji bulanan singkat seperti biasanya disebut dengan istilah freelance. Klasifikasi pekerja gig. Dalam perkembangan ekonomi gig, ini membedakan antara karyawan atau kontraktor dengan para pekerja lepas. Dengan kata lain, ekonomi gig ini memberikan pengertian bahwa pembagian pekerja lepas dalam gig ini berdasarkan kontrak, platform, atau bidang usaha di mana mereka bekerja sama secara independen untuk tugas sementara tanpa adanya ikatan jangka panjang, seperti pekerjaan platform daring, online platform works, pekerjaan sesuai permintaan atau pekerjaan sesuai permintaan lainnya. Lebih jauh lagi di Indonesia sendiri biasa dikenal dengan istilah platform digital online atau freelance. Kemudian prinsip perlindungan. Perlindungan pekerja ini menekankan pada hak dasar seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Meskipun pada dasarnya status mereka sebagai pekerja independen, akan tetapi prinsip perlu ditetapkan dan diterapkan. Mengingat benefit yang mereka terima tidak akan sama dengan para karyawan atau pekerja yang berlandaskan pada kontrak. Uni Eropa, Platform Work Directive. Uni Eropa menghadapi pertumbuhan pesat ekonomi platform dengan diperkiraan 28 juta pekerja platform pada tahun 2025. Merespon tantangan ini, Komisi Eropa mengusulkan Platform Work Directive pada Desember 2021 dan akhirnya diadopsi oleh Parlemen Eropa pada April 2024. Adapun prinsip presumsi, yaitu direktif ini menerapkan prinsip presumi, rebutable presumption, bahwa hubungan kerja ada ketika platform memenuhi kriteria kontrol tertentu. Jika terdapat indikasi bahwa platform menjalankan kontrol de facto atas pekerja, status default adalah karyawan. Platform dapat membantah presumsi ini dengan memberikan bukti bahwa tidak ada hubungan kerja. Kemudian ada transparansi algoritma. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu menginformasi pekerjaan tentang penggunaan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan, memberikan penjelasan tentang keputusan yang berdampak signifikan pada kondisi pekerja, dan yang ketiga memungkinkan meninjau oleh manusia atas keputusan otomatis. Kemudian perlindungan data. Platform dilarang memproses data pribadi atau tertentu seperti status emosional, percakapan pribadi, atau data yang memprediksi kinerja di luar konteks kerja. Pekerja berhak mengakses dan mendapatkan salinan data pribadi mereka. Kemudian ada implementasi dan dampak. Negara anggota Europe memiliki 2 tahun untuk mentransposisikan direktif ke dalam hukum nasional. Diperkirakan direktif ini akan mengklasifikasi ulang sekitar 5,4 juta pekerja platform dari kontraktor independen menjadi karyawan, memberikan mereka akses penuh ke perlindungan ketenaga kerjaan. California, Amerika Serikat, Assembly Bill 5. Yang pertama, Dynamic Decision of an ABC Test. Landasan regulasi pekerja gig
Di California adalah keputusan Mahkamah Agung California dalam kasus Dynamics Operation West Superior Court 2018 yang menetapkan ABC tes untuk menentukan status kontraktor independen. Menurut tes ini, pekerja dianggap karyawan kecuali perusahaan dapat membuktikan ketiga kondisi berikut. Yang pertama, kebebasan dari kontrol. Pekerja bebas dari kontrol dan arahan perusahaan dalam pelaksanaan pekerja, baik dalam kontrak maupun aktual. Yang kedua, pekerja di luar bisnis inti. Pekerja melakukan pekerjaan yang berada di luar bisnis inti perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir, bisnis independen yang mapan. Pekerja secara kebiasaan terlibat dalam perdagangan, pekerjaan, atau bisnis yang mapan dengan sifat yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian masih mencakup California Amerika Serikat Assembly Bill 5. Yang kedua itu ada Assembly 5 ABS disahkan pada September 2017 dan berlaku efektif Januari 2020. ABS mengkodifikasi keputusan Dynamics ke dalam undang-undang. Bill ini bertujuan untuk memperluas perlindungan bagi judge dengan mempersempit definisi kontraktor independen. Yang ketiga ada Proposition 22. Merespon AB5, perusahaan platform seperti Uber, Lyft, DoorDash, dan Instacart mensponsori inisiatif pemungutan suara Proposition 22 yang disetujui pemilihan California pada November 2020. Proses ini mengklasifikasi pengemudi ride sharing dan kurir delivery sebagai kontraktor independen dengan beberapa perlindungan tambahan. Yang keempat ada evaluasi dan kontroversi. Pendekatan California menciptakan tensegri antara perlindungan pekerja dan model bisnis platform. Kritikus berpendapat AB5 terlalu restriktif dan merugikan pekerja yang menginginkan fleksibilitas. Pendukung berpendapat klasifikasi sebagai karyawan yang penting untuk memastikan perlindungan dasar. Kemudian, Singapura Platform Work Act. Singapura mengadopsi pendekatan pragmatis yang berusaha menyeimbangkan inovasi ekonomi dengan perlindungan pekerja. Platform Work Act yang berlaku efektif 1 Januari 2025 menandai tonggak penting dalam regulasi pekerja di Asia. Act ini mendefinisikan platform worker sebagai individu yang melakukan pekerjaan melalui platform digital operating di Singapura yang mencakup beberapa aspek diantaranya pengemudi ride-hailing, courier delivery, dan pekerja on-demand lainnya. Perlindungan. Yang pertama, kontribusi CPF, Central Provident Fund. Platform workers wajib berkontribusi ke CPF, sistem jaminan sosial komprehensif Singapura yang mencakup tabungan pensiun, perumahan, kesehatan. Kontribusi ini dibagi sama antara pekerja dan operator platform. Yang kedua ada kompensasi pekerja. Operator platform wajib menyediakan asuransi kompensasi pekerja yang mencakup cedera atau penyakit yang timbul dari pekerjaan seperti biaya pengobatan, kompensasi, pendapatan selama tidak mampu bekerja, dan kompensasi cacat permanen. Yang ketiga, perlindungan representasi. Platform workers memiliki hak untuk membentuk dan menggabungkan dengan asosiasi platform workers yang dapat menegosiasi dengan operator platform tanpa upah dan kondisi kerja, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan, dan mewakili kepentingan anggota dalam sengketa. Dan yang terakhir ada kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja. Operator platform bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja termasuk 1. Menyediakan informasi tentang risiko kerja. 2. Melaporkan kecelakaan serius pada otoritas. 3. Mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan.
Mekanisme penyelesaian sengketanya, menetapkan proses penyelesaian sengketa bertingkat pada: 1. Mediasi melalui Triparty Alliance for Dispute Management. 2. Arbitrase jika mediasi gagal. 3. Keputusan arbitrase bersifat final dan dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan. Evaluasi model Singapura. Model Singapura dipuji sebagai hybrid approach yang tidak klasifikasi pekerja JIS sebagai karyawan penuh. Namun mereka memberikan perlindungan substansial. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks ekonomi Asia yang menghargai entrepreneurship. Kesimpulannya, ekonomi JIS menghadirkan dilema dalam hukum ketenaga kerjaan modern. Fleksibilitas dan peluang ekonomi yang ditawarkan berjalan beriringan dengan meningkatkan kerentanan pekerja akibat minimnya perlindungan hukum. Studi perbandingan menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Uni Eropa menitip beratkan pada perlindungan maksimal, California bergulat dengan kompromi politik, sementara Singapura mengembangkan model jalan tengah. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja sebelum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan pekerja platform digital. Kekosongan regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan bagi jutaan pekerja JIS. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak dengan pendekatan yang bertahap, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Indonesia berpeluang membangun kerangka hukum ketenaga kerja digital yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.